Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria walaupun semester 2 ini kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Guru pimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi di awal kalian sudah melihat sebuah tayangan. Tayangan apa ya? Ya benar, tayangan tadi adalah tayangan dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apa sih proklamasi? Proklamasi merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena dengan diproklamasikan kemerdekaan telah tercapailah tujuan para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban selama bertahun-tahun untuk melawan penjajah demi memerdekakan Indonesia. Nah, proklamasi ini memiliki makna bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia. Apa saja maknanya? Berikut Bu Guru jelaskan beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang kalian ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa para pahlawan mengorbankan segala apapun yang mereka miliki, bahkan nyawa mereka sendiri, untuk berjuang melawan penjajah demi memerdekakan Indonesia. Segala pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Maka dari itu, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi menjadi pernyataan de facto dan de jure. Pernyataan de facto maksudnya pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan de jure yang artinya pengakuan dari negara lain yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, meningkatkan martabat bangsa. Dulu sebelum diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dijajah oleh kaum penjajah, bangsa yang ditindas oleh kaum penjajah. Bahkan Indonesia tidak dianggap sebuah negara oleh mereka. Indonesia hanya dimanfaatkan untuk membangun negara penjajah sendiri. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, awal perjuangan sebagai negara baru. Setelah proklamasi bukan berarti perjuangan kita sudah selesai, Namun, setelah dibacakan proklamasi merupakan awal perjuangan kita sebagai negara baru. Nah, sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, disinilah peran kita, sebagai generasi penerus bangsa. Kalian sebagai pelajar dapat meneruskan perjuangan para pahlawan untuk membangun negara dengan belajar yang rajin, melakukan hal-hal yang positif demi kemajuan negara, dan menaati peraturan negara. Dan yang terakhir, sebagai tonggak sejarah Indonesia. Ini artinya, proklamasi merupakan tonggak sejarah lahirnya sebuah negara baru bernama Indonesia yang berdikari dan bermartabat di kancah internasional.
Itulah beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan mempelajari materi ini, Bu Guru harapkan kalian dapat memahami dan menerapkan makna-makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Bu Guru, jika ada salah Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.